Kita mulai dari perkara nomor 64, yaitu Kabupaten Banjar. Silakan termohon atau kuasa hukumnya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan membacakan summary jawaban termohon dalam perkara nomor 64 garis miring PHPU titik BUP garis datar Romawi 23 garis miring 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan nomor urut 2. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Majelis Hakim. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Abdul Muthalib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak utuh dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14, selanjutnya dianggap dibacakan. Berikan kuasa kepada kantor hukum Hamid Dwi Hudaya Law Office, selanjutnya dianggap dibacakan. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Majelis Konstitusi yang Mulia, sebelum menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan pemohon, pertama-tama termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban termohon. Selanjutnya termohon akan menyampaikan jawaban termohon pemilihan umum Kabupaten Banjar dalam perkara nomor 64 yang dimohonkan oleh Haji Saifullah Tamliha Rusdi, SPIMS dan Habib Ahmad Bahasim, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 nomor urut 2, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam eksepsi. Eksepsi dianggap dibacakan ya. Ini menyatakan mahkamah tidak berwenang, begitu ya? Betul. Oke, lanjut. Setelah itu. Kedudukan hukum. Kedudukan hukum ada eksepsi? Ada. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut. Oke, alasannya bisa dipahami. Ini terkait dengan persentase ya? Iya. Oke, tenggat waktu? Tenggang waktu juga saya eksepsi bahwa permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Eksepsi permohonan pemohon tidak jelas. Oke, silakan. Ini permohonan kabur ya. Lanjut. Siap. Menurut termohon, 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa objek permohonan pemohon tidak jelas, karena meskipun pemohon menyebut permohonannya perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dianggap dibacakan, akan tetapi pesita permohonan pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan quo terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024. Bahwa selain dianggap itu dibacakan. dianggap dibacakan. Terus ini poin 8-nya ini kaburnya di mana? Kan dikatakan petitum tidak jelas, saling bertentangan. Di mana itu petitum tidak jelas, saling bertentangannya? Petitum pemohon sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil. Oke. Di atas termohon agar petitum tidak jelas dan juga saling bertentangan. Karena setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, antar petitum yang dimohonkan oleh pemohon tidak saling bersesuaian. Oke, lanjut. Dalam pokok permohonan, 1. Bahwa termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa segala uraian dalam eksepsi termohon di atas secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon. Oke. Bahwa dari permohonan pemohon yang berkaitan dengan tugas wewenang dan kewajiban termohon adalah persoalan pemutahiran data pemilih, yang mana pemohon dalam dalil permohonan akuo pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakprofesionalan termohon dalam proses penyusunan DPT dan lain-lain. Terhadap dalil akuo termohon telah memberikan bantahan sebagai termuat dalam jawaban termohon mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 18. Itu yang pada soal pokoknya tidak ada pleno pendaftaran DPT itu benar atau tidak? tidak benar. Oke. Ada enggak Faktanya, ada enggak pemohon mengajukan keberatan atau laporan berkenaan dengan DPT tersebut? Tidak. Tidak ya? Oke, lanjut. Izin, jawaban itu faktanya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 bertempat di Aston Banua Hotel. Ini nggak usah diulangi, sudah tadi. Siap. Oke, Video kita sudah bukti catat. surat T3 dan T4. Oke. Faktanya dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, termohon telah melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran dalam proses penyusunan DPT. Oke, lanjut. Bahwa terkait pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan kartu keluarga atau IKTP, hal tersebut sesuai dengan mekanisme daftar pemilih tambahan, di mana pemilih yang sudah terdaftar di DPT, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Bahwa dalil pemohon akuo terkualifikasi sebagai dalil yang kabur atau tidak jelas dan asumtif. Karena pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di TPS mana terdapat pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan IKTP. Faktanya terhadap dalil akuo dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ada pelanggaran terkait dalil pemohon akuo. Bahkan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten tidak pernah ada keberatan terhadap dalil pemohon. Oke, Video bukti surat berhenti T5 dulu. dan T6. Bisa disampaikan enggak ke kami berapa banyak TPS-TPS yang ini di Banjar berapa jumlah TPS-nya? Pak Ketua KPU? Izin. Ini supaya biar ada penekanan-penekanan. Ya. Berapa jumlah TPS-nya, Pak? Izin yang mulia, Ya. 1101 TPS. 1101 TPS. Itu berapa TPS yang ada keberatan dari pasangan calon apa ini? Ada nggak? Semuanya tidak ada keberatan yang mulia. Semuanya tanda tangan? Iya. Semuanya tanda tangan? Iya, semuanya Oke. tanda tangan di TPS. Oke, silakan lanjut. Izin melanjutkan. Ya, Bahwa termohon telah menjalankan proses sosialisasi secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan memberikan informasi yang akurat kepada pemilih tanpa ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kemudian termohon telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media seperti pemasangan spanduk di lokasi strategis, penyebaran informasi melalui media sosial, radio, dan pelaksanaan sosialisasi langsung di tingkat PPS pada tanggal-tanggal yang telah dijadwalkan. Oke, sosialisasi, Video bukti oke. surat T7. oke. Ini soal yang berikutnya itu tidak menyampaikan undangan untuk para pemilih itu, gimana itu penjelasannya? Dalil yang katanya termohon tidak menyampaikan undangan untuk pemilih. Silakan. Halaman 19 di sini. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam permohonan akuo angka 6.3 huruf E halaman 8 yang pada intinya mendalilkan mengenai termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih. Ya. Bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat dalam daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pemungutan formulir model C pemberitahuan KWK. Ya. Maaf. Apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KWK kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan IKTP atau biodata penduduk. Dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih dianggap dibacakan.
Maka Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPK yang terdistribusi. Video bukti surat T10. Oke. Lanjut. Karena ketentuan tersebut telah tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174 tahun 2024. Oke. Saya Itu yang soal pemilih di luar DPT apa? Ada yang katanya surat suara yang apa itu? Yang digunakan itu gimana menjelaskannya? Surat suara lebih atau bagaimana itu? Yang bagi-bagi uang di TPS 2 Mali dan TPS 2 Sungai Arafat itu apa yang bisa dijelaskan? Tapi ini biar dijawab oleh Bawaslu nanti. siap. Ini adanya pemilih di luar DPT yang tidak menggunakan EKTP di banyak TPS. Bagaimana penjelasannya? Termohon. Izin yang mulia, Ya. itu tidak ada keberatan Oke. dan tidak ada juga Peristiwanya itu ada atau tidak? izin, tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Oke. Lanjut. Bahwa Ini dari adanya permintaan pembagian sisa surat suara untuk pasangan calon oleh PPS di TPS 123 Cintapuri dengan harga 50.000 per surat suara sisa. Gimana itu penjelasannya? izin, jawaban termohon mulai halaman 22 dan halaman 23 poin 15 yang pada Ya. pokoknya termohon menjawab bahwa dalil pemohon aku adalah dalil yang tidak berdasar dan asumtif karena pemohon sama sekali tidak melampirkan bukti apapun terhadap dalil aku. Faktanya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Cintapuri sebagaimana dalil permohon berjalan dengan lancar dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya kecurangan yang dilakukan di TPS tersebut. Faktanya TPS 1, 2, 3 Desa Cintapuri tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon yang dituangkan di dalam model C kejadian khusus atau keberatan saksi terkait dengan dalil eko. Faktanya selanjutnya adalah di TPS 1, 2, 3 Desa Cintapuri saksi pemohon menandatangani formulir model C hasil. Oke, Untuk cukup, mempertegas, cukup. Biar nanti yang lainnya kita yang mendalami. izin yang mulia, Ya. ini ada yang penting mau saya bacakan. Oke, sampaikan, silakan. Di TPS 1 Desa Cintapuri masih terdapat sisa surat suara sebagaimana tercantum di dalam formulir model C hasil KWK. Ini yang ingin kami pertegas yang mulia. Oke, itu di halaman berapa? 23 ya? Halaman saya, ini saya bikin Di summary. sini 23. Siap. Begitupun sisa- TPS 2 dan Iya. TPS 3 yang mulia. Oke, nanti kita cek. Siap. Lanjut. Apalagi yang penting yang lain yang mau disampaikan? Bahwa dari permohonan pemohon yang berkaitan dengan wewenang dan kewajiban termohon adalah termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih. Itu nggak usah, lanjut. Poin itu nanti apa? Itu isu yang terus muncul kalau soal yang begitu. Lanjut. Ini tidak pernah memberikan daftar DPT kepada pemohon dan atau tim sukses. Bagaimana itu? Tidak yang mulia, izin menjawab. Ya, Seperti di eksepsi itu kami sudah serahkan. Telah dilakukan dengan ketentuan undang-undang. ya. Telah diberikan juga kepada saksi pemohon. Oke. Ada poin lain yang penting yang mau disampaikan? Di luar itu ini kan semua dalil telah dijelaskan nanti tadi. Siap. Kalau begitu langsung ke petitum. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 2152 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Dianggap dibacakan ya. dianggap dibacakan, perolehan suaranya 226.746 suara. Pasangan calon nomor urut 2 43.696 suara.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.